Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Hanin Nafisa Puri, yang kedua ada Hilda Kusuma Putri, yang ketiga ada Mariana Nareswari, yang keempat ada Rizaluddin Ma'ruf, dan yang terakhir ada Salsabila Andarani. Pembahasan dari materi yang akan disampaikan mencangkup yang pertama ada pengertian, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang ketiga ada fase yang dialami. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Pada pertumbuhan itu didefinisikan sebagai pertumbuhan kuantitatif, yaitu pertumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan, seperti pembesaran maupun pertumbuhan, dari tidak ada menjadi ada, perubahan besar menjadi kecil, ataupun sedikit menjadi banyak. Nah, pertumbuhan ini juga merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan pada waktu yang normal. Nah, pertumbuhan ini tidak hanya berlaku pada hal yang bersifat kuantitatif, melainkan juga bersifat kualitatif. Contohnya yaitu ide, gagasan, dan pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan itu merupakan suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau fungsi psikologis terus-menerus ke arah yang lebih baik yang disebut kematangan. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai perubahan dari fungsi psikologis. Artinya adalah perubahan dapat dilihat dari kemampuan bertingkah laku dengan baik, proses yang berkesinambungan, yaitu perubahan dalam perkembangan terjadi secara perlahan, secara bertahap, mengarah kepada kematangan. Individu itu dapat bertingkah laku baik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, pada internal itu terdiri dari faktor fisiologis dan juga faktor psikologi. Nah, pada faktor eksternal itu meliputi biologis, fisik, ekonomi, budaya, dan juga agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis yaitu faktor yang berhubungan tentang kondisi fisik seseorang. Faktor fisiologis yang mempengaruhi perkembangan anak didik yaitu seperti warna tubuh dan kulit. Yang kedua faktor gizi atau asupan makanan. Yang ketiga cacat dan penyakit. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologi. Dari segi psikologi, setiap orang berbeda kapasitas mental, gerak, dan kecerdasan. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, kemampuan memecahkan masalah, dan bahasa. Anak dengan kemampuan intelektual yang tinggi memiliki kemampuan bahasa yang baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual yang tinggi, kemampuan bahasa yang baik, serta pengendalian emosi yang seimbang sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial dan kecerdasan anak. Nah, baik, selanjutnya ialah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang berasal atau ada di luar diri siswa atau juga bisa diartikan dengan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Nah, yang pertama biologis. Biologis, faktor yang terkait dengan kebutuhan primer anak pada awal kehidupan, berupa pengaruh yang datang pertama kali dari orang tuanya yang di mana ialah ibu dan ayah. Dan yang kedua fisik, pengaruh yang berasal dari lingkungan geografis. Nah, pengaruh yang berasal dari lingkungan geografis seperti iklim, kondisi alam, kesuburan tanah, jalur komunikasi dengan daerah lainnya, dan lain-lain. Semua itu dapat mempengaruhi perkembangan anak yang lahir dan dibesarkan di sana. Nah, dan yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini disebutkan dengan kehidupan sosial dipengaruhi oleh kedudukan dalam lingkungan sosial.
Faktor yang keempat adalah budaya, yang di sini dicantumkan dengan bermacam budaya mempengaruhi perkembangan anak. Nah, jika dihitung-hitung ada puluhan bahkan ratusan kelompok masyarakat di Indonesia yang masing-masing memiliki budaya, adat, dan tradisinya masing-masing, dan hal ini jelas mempengaruhi perkembangannya anak. Dan yang terakhir, faktor agama. Di sini dicantumkan dengan perilaku anak, di mana agama merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya seorang anak hidup di lingkungan yang penuh dengan suasana religius, yang pasti ia berbeda dengan anak-anak lain yang tidak berada dalam lingkungan religius, apalagi dari mereka yang tidak religius sama sekali. Ini juga merupakan persoalan perkembangan menurut proses pendidikan. Perilaku anak di mana agama merupakan faktor penting yang mempengaruhi, karena landasan agama adalah faktornya. Yang terakhir adalah fase-fase yang dialami. Yang pertama adalah fase pranatal, yaitu terjadi ketika masa pembuahan dan masa kelahiran. Jadi ini terjadi sebelum kita lahir ya guys ya. Yang kedua adalah masa bayi, yaitu ketika perkembangan yang berlangsung sejak lahir hingga umur 18 atau 24 bulan. Yang ketiga adalah masa kanak-kanak awal, yang berlangsung sejak akhir masa bayi hingga 5 atau 6 tahun. Yang keempat adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir, berlangsung sejak umur 6 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir adalah fase remaja, yaitu mulai dari umur 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir pada umur 18 hingga 22 tahun. Sekian dari kelompok 2, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.